Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait materi tentang peran DPS dan DSN dalam pengawasan LKS di mata kuliah Sistem Pengawasan dan Audit LKS. Adapun anggota kelompok kami, kelompok 8, ada Alivia Ramadanti, ada saya pribadi Akmalina Fadli, kemudian ada Ninda Meliana, ada Mbak Yanis Dita Pratiwi, dan Mbak Mutiasi Hartanti. Adapun pembahasan yang pertama adalah tentang latar belakang. Lembaga keuangan pada dasarnya sebuah lembaga perantara berposisi sentral di antara pemilik dana, antara penyimpan dan peminjam, antara pembeli dan penjual, serta antara pengirim uang dan penerima kiriman. Lembaga keuangan bukanlah sebuah pabrik atau produsen yang menghasilkan sendiri uang dan kemudian membagikan atau meminjamkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat modern. Berdasarkan kenyataan ini, maka umat Islam merasa perlu mendirikan lembaga perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim untuk dapat menggunakan jasa layanan perbankan yang bebas ria, menurut Ilyas 2021. Selanjutnya, rumusan masalah yang kita dapatkan adalah yang pertama, apa saja tugas DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan DSN, Dewan Syariah Nasional secara umum. Kemudian yang kedua, apa peran khusus DPS dalam pengawasan LKS? Dan yang terakhir adalah apa saja regulasi BI atau Bank Indonesia dan ataupun OJK, Otoritas Jasa Keuangan terkait DPS dan DSN. Adapun tujuan dalam pembahasan kali ini adalah untuk mengetahui dan memahami tugas DPS dan DSN secara umum. Yang kedua, mengetahui dan memahami peran khusus peran khusus DPS dalam pengawasan LKS, dan terakhir mengetahui dan memahami regulasi BI atau OJK terkait DPS dan DSN. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, yang selanjutnya yaitu tugas DPS dan DSN secara umum. Berdasarkan keputusan pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN MUI nomor keputusan 98 garing MUI garing Romawi 3 garing 2001, DPS menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Yang B, sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. C, sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank-bank syariah. Adapun menurut Ilyas 2021, tugas Dewan Pengawas Syariah atau DPS antara lain: A. Mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. B. Membuat pernyataan secara berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. C. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya. D. Bersama komisaris dan direksi mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. E. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah ada dan berlaku di masyarakat. Adapun yang DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksadana. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan,
produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia, menurut Misbah 2015. Sebagaimana menurut keputusan DSN MUI nomor 1 tahun 2000 tentang pedoman dasar MUI, DSN bertugas sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya. 2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan. 4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Selanjutnya ada peran khusus DPS dalam pengawasan LKS. Dalam pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, DPS memiliki peran yang strategis. Peran tersebut adalah yang pertama yaitu supervisor, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pasar operasional lembaga keuangan syariah. Peran yang kedua yaitu advisor, yaitu memberikan nasihat, inspirasi, pemikiran, saran, serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global. Yang ketiga yaitu marketer, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri lembaga keuangan syariah melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan, dan edukasi publik sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, community, dan networking building, dan peran-peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan atau public relationship. Next. Peran yang keempat yaitu supporter, yaitu memberikan berbagai support dan dukungan, baik networking, pemikiran, motivasi, doa, dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah. Yang terakhir yaitu player. Player yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah, baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpanan atau investor, maupun mitra atau nasabah penyaluran dan pembiayaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada peran DPS menurut peraturan perundang-undangan. DPS diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi DPS sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang menerapkan prinsip syariah. DPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS. Kemudian ada regulasi BI atau OJK terkait DPS dan DSN. Regulasi terkait DPS tertuang pada yang pertama, ada Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang kedua ada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/22/DPBS. Yang ketiga ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 5/POJK 04/2021 tentang ahli syariah pasal modal. Lalu yang selanjutnya ada regulasi terkait DSN tertuang pada POJK Republik Indonesia nomor 5/POJK 04/2021 tentang ahli syariah pasar modal. Lalu yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Lalu yang terakhir, kesimpulan, tugas Dewan Pengawas Syariah atau DPS antara lain mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Lalu yang kedua, membuat pernyataan secara berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
Lalu yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya. Lalu yang keempat, bersama komisaris dan direksi mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Dan yang kelima, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah ada dan berlaku di masyarakat. Adapun menurut keputusan DSN nomor 1 tahun 2000 tentang pedoman dasar MUI, DSN bertugas sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. Lalu yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan. Lalu yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Dalam hal pengawasan lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah atau DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah, baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Sedangkan Dewan Syariah Nasional atau DSN berperan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Baik, terima kasih semuanya. Sekian dari kami presentasi kelompok 8. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan apabila ada kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.